Halo Youth of Calvary, selamat datang di Yoke Fest 2020. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun Youth of Calvary yang ke-66. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan nama Dia, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ada dua bintang tamu juga yang akan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan hari ini. Ayo kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam Yoke Fest 2020. Selamat beribadah, God bless you. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian percaya.
where faith may fail, and there I find you in the mystery and oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. You are mine. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my guide. Ooh, where faith may fail and fear surrounds, you never fail. Oh, you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. You are mine. You are my Lord. You are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, you sing, Spirit, lead. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you take me deeper. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
will be made strong in the presence. Come on, Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you take me deeper than my feet can ever walk, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Shalom Youth of Calvary. Senang banget saya bisa dipercayakan ikut Yokefest tahun ini, merayakan ulang tahun yang ke-66 bersama dengan teman-teman semua. I wish we can meet in a better circumstance. Saya berharap kita bisa ketemuan di situasi yang jauh lebih baik, nggak seperti sekarang ini. Tetapi percayalah, Tuhan tahu bahwa pandemi ini bakal datang. Makanya Dia izinkan kita memiliki teknologi agar kita semua bisa tersambung walaupun secara online. And we still can have fun and worship God together. Kita tetap bisa seru-seruan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kita akan nyanyi lagu bersama-sama, yaitu How Great Is Our God. Ini lagu pasti kalian semua udah tahu, udah hafal. But it's the perfect song. Ini lagu yang pas banget untuk kita bisa ngomong ke masalah kita, kecobaan kita, ke tantangan yang kita hadapi, bahkan virus sekalipun, bahwa hey, God is greater than all of you. Bahwa Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan saya percaya Tuhan tersebut yang hebat itu tinggal di dalam kita. Dan sewaktu Tuhan yang hebat tinggal di dalam kita, seharusnya kehidupan kita bersinar terang di dalam dunia ini. Sebab bersinar, teman-teman, bukanlah sesuatu yang saya percaya harus dipaksakan. Bahwa kita seharusnya secara otomatis bersinar kalau Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Maka dari itu sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk ikutan nyanyi. Gak cuma nonton, dimanapun kalian berada. Saya gak mau kalian kehilangan opportunity, you guys miss this, bahwa Tuhan tuh pengen ngomong ke kita bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Bahwa Tuhan ingin terlibat di dalam keseharian kehidupan kita. Bahwa Tuhan ingin melihat kita semua bersinar. Bahwa kita semua bisa tetap jadi jawaban, jadi terang, jadi garam bagi sekeliling kehidupan kita. That is why saat ini mari kita bersatu hati, kita sembah Tuhan, kita angkat tinggi namanya dan nyatakan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Thank you Lord, thank you Jesus. Yeah, the splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness
darkness tries to hide and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Holy Spirit and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Come on, sing Jesus' name above all names. You the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. You are worthy of all our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sing it again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, how great, how great, how great, how great is our God. You are the greatest, Lord Jesus. Engkau yang terbesar, terhebat, terdahsyat. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Lagu berikutnya adalah lagu yang belum lama ini saya dengan teman-teman tulis. Sudah beberapa tahun yang lalu.
Lagu ini mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu. Judulnya Sampai Akhir Hidupku. Saya berdoa agar setiap dari kita bisa izinkan Tuhan hadir in every day of our lives, di dalam keseharian kehidupan kita. Selalu izinkan Dia turut ikut campur. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan ke dalam hidup kita. Saya percaya teman-teman bahwa setiap dari teman-teman semua yang hadir secara online ikut Yokfest tahun ini akan terus bersinar sampai akhir kehidupan kalian. Katakan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, 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 oh. Katakan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
oh Yesusku. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Engkau setia sampai akhir hidupku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, Shalom, Pemuda Youth Calvary. Apa kabarnya? Walaupun hanya di rumah, aku percaya bahwa Tuhan tetap baik sama kita dan penyertaan Tuhan tetap sempurna. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-66 dari Youth Calvary. Semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan dengan tema Shine, aku berdoa supaya setiap pemuda Youth Calvary boleh betul-betul bersinar, karena ada kemuliaan Tuhan di dalam kamu, karena ada Tuhan di dalam kamu. So hari ini melekat sama sang sumber terang itu, karena kita gak bisa bercahaya sendirian, tapi kita butuh Dia. Karena kita cuma bejana, biarkan Dia tinggal di dalam kita, dan kemuliaannya memancar melalui kita. Sehingga itu semua untuk Dia, bukan buat kita, bukan untuk kita yang dipandang, tapi supaya Tuhan yang lebih dimuliakan. So kita hari ini mau datang ke hadirat Tuhan, dan kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan, Tuhan jadikan aku indah, biar hidupku sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rancanganmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datangnya Bapa dalam kerinduan,
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Oh, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, oh. Ku mata dan setia kepada-Mu, Tuhan. Tapi ku tak mampu sendirian, ku tak mampu sendirian. Ku hanya bejana-Mu, ku hanya bejana-Mu. Ku
Ku hanya bejana-Mu Tuhan, bentuk aku, bahkan ku semakin indah, semakin mulia, semakin berharga. Hey, oh jadikan aku indah bagimu, semakin mulia bagimu, semakin berharga hanya bagimu, semakin sempurna, semakin sepertimu. Aku bait kudus-Mu, aku bait suci-Mu, aku bait kudus-Mu, aku bait suci-Mu. Ku serahkan semuanya, ku serahkan semuanya, ku serahkan semuanya. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku. Ini hatiku, hanya Kau yang mampu menguduskanku. Hanya Kau yang mampu menyucikanku. Hanya Kau yang mampu Tuhan, mengubahkan hidupku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, yes, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan
bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Biar kemuliaan-Mu terpancar, bersinar melaluiku, melaluiku Tuhan. Biar kemuliaan-Mu terpancar, bersinar melaluiku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, Ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah, Ku semakin berkurang. Yeah. Ini doa kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu semakin terpancar. Biar kami semakin berkurang tapi Engkau yang semakin bertambah. Supaya orang-orang boleh melihat Engkau melalui hidup kami. Dan mereka boleh diselamatkan. Dan mereka boleh mengalami kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Yosua Abraham dan Billy Simpson yang telah menaikkan pujian bagi Tuhan saat ini, sangat memberkati. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Christopher Tavi Heru, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita. God bless you. Shalom teman-teman Youth of Calvary, Christopher Tavi Heru di sini. Senang banget dapat kehormatan untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di apa sebutnya Yoke Fest 2020. So ini Instagram gue, siapa tahu ada yang belum follow. Mudah-mudahan terberkati dengan kehadiran gue di sosial media, di Instagram, dan juga khususnya melalui pesan ini. Ya, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat menarik dan penting. Ya, judulnya Shine, artinya bersinar. Ya, shine on, kata perintahnya yaitu bersinarlah. Oke. Bicara tentang bersinar di tengah angkatan yang sudah bengkok. Ya, ada satu ayat yang rindu untuk gue baca bareng di Filipi 2 ayat 15. Dibilang seperti ini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya, bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dan ayatnya sangat powerful, dimulai dari kita hidup sebagai atau menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, menjelang Natal yang gak lama lagi. Ya, kita diingatkan bahwa anak Allah yaitu Yesus jadi manusia biar lu dan gua kita semua bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, anak Allah jadi manusia biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, dimulai dari
identitas itu baru kita bisa menghidupi ya predikat kita sebagai anak-anak Allah dengan hidup yang tiada beraib, tiada bernoda, karena semua udah istilahnya dibersihkan oleh Kristus, disucikan oleh Kristus, ya, oleh darahnya yang kudus itu, ya, sehingga kita bisa tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, shine like stars, bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Ya, berbicara tentang bersinar, ya, ada satu perintah yang tidak pernah Yesus ucapkan atau perintahkan kepada kita, yaitu jadilah terang. Ya, percaya atau enggak, jadilah terang itu enggak pernah ada. Adanya kamu adalah terang. Ya, di Matius 5 ayat 14. Setelah kita disebut sebagai garam dunia, ya, artinya akan memberi rasa dimanapun kita berada dan ditempatkan. Ya, tempat-tempat yang udah nggak ada rasa lagi di tengah keluarga atau rumah tangga atau pergaulan yang udah semuanya egois, nggak ada rasa lagi, udah garing, udah basi, ya, udah pahit, bahkan sampai level kayak gitu, udah pada mati rasa semua. Kita ada di sana untuk hadir di situ, dimanapun teman-teman ditempatkan, kita semua ditempatkan untuk memberi rasa. Itu yang pertama. Tapi di sini, aku pengen fokus kita di kata ini, kamu adalah terang dunia. Seperti kamu adalah garam dunia, ya, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan jadilah terang, tapi kamulah terang. Ya, di sini Yesus berusaha meyakinkan kita siapa identitas kita yang sebenarnya. Siapa kita di mata Sang Pencipta kita. Siapa kita di mata Bapa kita di sorga. Ya, Sang Anak, the only begotten Son of God, Jesus Christ, said, Anda dan saya, kitalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, siapa yang pernah jalan-jalan ke puncak, atau tempat yang agak ya seperti perbukitan begitu, kita bisa tahu ketika kita masih di bawah, kita ngeliat ke atas puncak itu, kita bisa lihat kalau udah mulai gelap, lampu-lampu mulai menyala. Di situ kita bisa lihat, oh ada rumah di situ, atau oh ada kayak restoran di atas sana. Kayak gitu, kita tuh seumpama seperti itu sebenarnya. Ya, kita tuh kayak kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi, tapi jeleknya kita sering bersembunyi. Ya, kita bisa bersembunyi, walaupun tidak mungkin tersembunyi. Kita cenderung menyembunyikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita malu terlihat Kristen. Ya, takut dicapnya terlalu agamis, ya, tidak nasionalis, tidak Pancasilais, ya, lupa cukur alis, apapun istilah itu. Kita terlalu takut sama orang. Sehingga kekristenan kita simpan untuk kalangan sendiri. Seperti seperti keterangan-keterangan di poster-poster Kristen selalu ada tulisan itu kecil, bintang kecil untuk kalangan sendiri, padahal Tuhan Yesus nggak pernah mati hanya untuk kalangan sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atau akan orang Kristen aja. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawabannya jelas bukan untuk kalangan sendiri. Yesus nggak mati cuma buat orang Kristen, tapi Yesus mati buat semua orang. Dan ini, ya, keyakinan ini yang mestinya membuat kita menyadari bahwa perintah di sini bukan untuk jadi terang, tapi ini sebuah realisasi, sebuah kesadaran yang Yesus berusaha bangkitkan dalam diri kita, bahwa kita adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat berikutnya berkata, kalau teman-teman baca Alkitabnya, ya, find your own Bible, baca sendiri, coba lihat. Dia bilang kayak gini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya, tapi di atas kaki Dian sehingga bisa menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Artinya apa? Yesus tahu persis problemnya. Kita punya kecenderungan malu akan kekristenan kita sendiri. Kita nggak mau terlalu terlihat gimana. Apalagi di tengah bangsa Indonesia yang Pancasila, right? Dengan semua pluralitas dan segala macam, kita terlalu takut untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, akhirnya Yesus bilang di sini perintahnya sebenarnya apa? Dia bilang dengan cara tersirat dia gambarin buat apa nyalain pelita, taruh di bawah gantang. Ngapain nyalain lampu terus taruh buat tempat tidur? Nyari tikus. Ini kan nggak ada gunanya. Lampu tuh mestinya ditaruh di atas kaki lampu sehingga bisa menerangi semua orang dalam ruangan itu. Ya, lu dirancang sebenarnya untuk menghidupi kekristenan kita, ya, Anda dan saya, di depan umum. Karena dunia ini gelap, dunia ini membutuhkan kita untuk bersinar sebenarnya, membutuhkan terang kita. Biar mereka nggak selamanya berjalan dalam kekelaman. Perintahnya adalah untuk keluar dari persembunyian. Ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Dan ayat 3-nya powerful banget, nanti kita akan baca juga. Ya, again, find your own Bible, baca sendiri. Biasain baca sendiri biar jiwa lu menyadari betapa powerfulnya kebenaran ini. Bahwa kitalah terang dunia. Ya, kita hanya berani keluar dari persembunyian kita ketika kita tahu bahwa kita dibutuhkan. Ya, berapa dari teman-teman bahkan nggak menyadari buat apa dia jadi Kristen.
Ya, apa Kristen cuma salah satu agama aja lah. Yang penting orang beragama baik, ngejahatin orang. That's it. Tapi apa? This is different. Christianity is way different. Ya. Dan ini dia perbedaannya. Di Yesaya 61 sampai 2 ada satu ayat yang diterjemahkan kurang tepat sebenarnya. Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Bahasa Inggrisnya bilang rise, bangkitlah, and shine. Shine artinya bukan jadi terang. Shine means bersinarlah. Ya. Sebab terangmu datang, M-nya huruf kecil di sini. Artinya ini diri kita sendiri, ya. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, kita seperti memantulkan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Kita diubahkan oleh hubungan dengan Tuhan, seperti Musa ya ketika naik ke Gunung Sinai untuk memperoleh diberikan dua loh batu berisi 10 hukum Taurat itu. Dia bilang Musa bertatapan ya Islam 40 hari sama Tuhan. Dia bilang ketika dia turun wajahnya bercahaya. Ya, he radiates. Dia memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Demikian juga Anda dan saya, teman-teman kita dirancang untuk begini. Ya, bangkitlah, rise. Sadarlah ya kepada kenyataan ini, shine, bersinarlah. Sadari engkau terang dunia, bersinarlah, keluar dari persembunyianmu sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan berkenan atas kita. Dia dengan sengaja menyatakan dirinya kepada kita untuk tujuan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. This is the reality. Semua agama masuk bawa kepada kesadaran ini bahwa kita ini emang dunia ini gelap memang. Ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa ini berjalan ya bukan cuma dunianya gelap, tapi orang yang di dalam dunia semuanya berjalan dalam kegelapan, jalan dalam kekelaman. Ya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ada perbedaan tapinya. Ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mestinya kita hidupnya tak bercela, tak bercacat. Ya, bukan jadi batu sandungan tapi jadi berkat. Ya, bukan bikin orang malah kepahitan, tapi bikin orang justru dipulihkan gara-gara ngeliat hidup kita. Ya, kerelaan kita untuk berbagi, kesabaran kita untuk menahan amarah kita. Ya, bahkan kita dengan rela menyangkal diri dan pikul salib. Kalau bahasa Kristennya, kita nggak menghidupi hidup kita buat diri sendiri. Dan kenyataan itu selalu jadi kayak memancarkan kemuliaan Tuhan yang disebut menjadi nyata. Tadinya sesuatu yang spiritual, sesuatu yang tidak terlihat, tapi tiba-tiba jadi nyata. Artinya sesuatu yang dihidupi. Biar kekristenan kita seperti ini. Kita hidupi di depan umum. Ya, aku terus berusaha yakinkan siapapun yang dengar pesan ini, kita gini, tuh juru selamat kita mati di depan umum, dipermalukan di depan umum. Dan please jangan malu akan dia di depan umum. Ya, jangan malu akan Yesus di depan umum. Karena Yesus sudah mati buat kita, dia dipermalukan di depan umum untuk Anda dan saya. Biar kita nggak perlu diam-diam, malu-malu, takut-takut, tersembunyi-sembunyi jadi orang Kristen. Kita bisa jadi Kristen di luar sana, di mana mereka membutuhkannya. The world need us. They lived in darkness. And most of them, kalau teman-teman pernah ngobrol, mayoritas mereka were sick of it. Mereka udah muak hidup dalam kekelaman. Tapi they need light. Tapi sorry to say, sebagai terang kita cenderung bersembunyi. Karena berasa nggak dibutuhkan, berasa takut dijauhin. Ya, kita terlalu self-centered. That's why ya pentingnya untuk menyadari bahwa Kristus mati buat kita. Sehingga kita nggak hidup buat diri sendiri. Kita bisa hidup dan mati buat Kristus. Ya, seperti lilin yang bercahaya, yang akhirnya lama-lama habis tuh lilin. Hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, bersinar, menerangi orang-orang di sekelilingnya, membantu mereka, membawa mereka kepada Kristus. Walaupun mereka angkatan yang bengkok, ya di tengah. Kayaknya udah hancur semuanya, tapi come on. Ya, shine on. Bersinarlah. Ya, show the difference, tunjukkan perbedaan itu. Hidupi kekristenanmu. Ya, biar kemuliaan Tuhan jadi nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Ya, sesuatu yang untuk kalangan sendiri, tapi sesuatu yang depan umum, yang jelas-jelas frontal. They need us to shine. Di ayat 3, makanya apa bangsa-bangsa? Ya, berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ya, bahkan pembesar-pembesar raja-raja datang kepada terangmu one day. Ya, ini berbicara dari orang awam kepada orang awam, orang yang bukan siapa-siapa. Gue bahkan gak sekolah Alkitab. Tapi you know what? Firman Tuhan ya dan amin. Ya, one day you will have followers. You will lead. Ya, bukan berapa banyak followersnya. Itu bukan pertanyaan yang tepat. Itu pertanyaan orang dunia ini. Ya, pertanyaannya adalah, lu mau bawa mereka kemana? The question stands. Bukan berapa banyak followers lu, tapi lu bawa mereka kemana? Lu bawa mereka ke siapa? Kepada terang yang terbit bagimu? Atau kepada dirimu sendiri?
Sekali lagi, kadang ketika kita tahu bahwa kita terang dunia, seringkali kita terdistract untuk mengambil kemuliaan buat kita, padahal kemuliaan cuma punya Tuhan. Kita memancarkan kemuliaannya Tuhan. Ya, He lives in us. Christ in you, the hope of glory. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, I won't go long di sini. Kita bakal punya waktu lebih banyak to worship God. Ya, dan untuk kembali merenungkan, sudahkah kita ya berani keluar dari persembunyian kita karena sadar bahwa kita dibutuhkan. Ya, kembali lagi tadi ketika Filipi tadi dikatakan di depan. Ya, kalau teman-teman ingat tentang anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah hiduplah tak bercacat, tak bercela sebagai anak-anak Allah. Ya, di tengah bangsa yang angkatan yang bengkok dan sesat ini. Ya, bersinarlah seperti bintang di dunia, seperti bintang-bintang di dunia. Ya, ini kesimpulannya hari ini. Ini kesimpulan di pesan ini melalui pesan Shine ini. Bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia menjadi dirinya sendiri. Oke, bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia menjadi dirinya sendiri. So, kalau Tuhan Yesus bilang, you are the light of the world, we are the light of the world. Ya, kita harus menerima kenyataan ini. Ya, menerima kenyataan ini. Praktikalnya apa, Kak? Sederhana. Oke, kenapa? Kenapa Tuhan bukan hanya mati-matian, tapi sampai mati beneran di atas kayu salib hanya untuk menyatakan kepada kita bahwa kita dikasihi, bahwa Dia mengasihi kita dan kita berharga. Kenapa sih kayak Tuhan benar-benar rindu untuk buat kita sadar bahwa kita berharga? This is what happens when you know exactly that you are apa yang berharga. Oke, kalau lu sadar lu berharga, lu berhenti hidup murahan. That's what happened. Makanya apa ketika Yesus menyatakan bahwa kamulah terang dunia. This world need you to shine. Come on, keluar dari persembunyian lo, keluar dari kehidupan lama lo. Come on, datang ke gua. Ya, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekali lagi, anak Allah jadi manusia. Ntar lagi kita rayain di Natal, oke? Gue ulang lagi. Hanya untuk meyakinkan kita, biar Natal nggak jadi satu euforia tertentu yang cuma berlalu gitu doang, satu yang setahun sekali. Tapi biar kesadaran ini setiap kali bahwa anak Allah jadi manusia, supaya manusia kembali bisa menjadi anak-anak Allah. Bisa memantulkan, memancarkan kemuliaan Bapa tanpa mengambil sedikit pun kemuliaan buat diri sendiri, tapi memberikan semuanya kepada Dia yang layak untuk dimuliakan, diagungkan, disembah, dipuji, dikagumi, ditinggikan. Ya, bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia jadi dirinya sendiri. When someone knew bahwa dia berharga, dia berhenti hidup murahan. Oke, so be you in Him. Jadilah dirimu sendiri di dalam Tuhan. Siapa kita? Terang dunia. And this world need us to shine. Oke, rise. So rise and shine, bangkit dan bersinarlah. Let me pray for us. Tuhan, terima kasih buat pesanmu yang sederhana. But we know exactly it will change our life. Kami tahu persis akan mengubahkan seluruh hidup kami. Biar di tengah angkatan yang bengkok ini, yang saat ini Tuhan, kami didapati berbeda. Kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kemuliaan dari wajah-Mu memancar melalui kami. Tuhan, kami memantulkan kemuliaan-Mu. Kami benar-benar punya waktu banyak buat Tuhan. Kami mau memberikan lebih banyak lagi waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Bukan menyembunyikan iman kami, bukan menyembunyikan Yesus yang kami punya, tapi membagikannya kepada yang lain. Because everyone needs Jesus. Yesuslah cahaya itu. Tapi Engkau, Yesus berkata kepada kami bahwa kamilah terang dunia. Selama Engkau di dunia ini, Engkaulah terang dunia. Tapi Engkau sekarang di sorga, kami tahu ini bagian kami Tuhan untuk memantulkan, memancarkan kemuliaan Bapa. Biar hidup kami sesuai dengan harga yang Engkau bayar di kayu salib. Biar kami sungguh-sungguh menghidupi predikat kami sebagai anak-anak Allah. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu malu untuk terlihat Kristen, terlalu menyembunyikan iman kami. Kami gak mau malu lagi karena kami tahu dunia membutuhkan kami untuk bersinar. They need you. They need you in us. Mereka membutuhkan Engkau yang ada di dalam kami. Dan ini kami Tuhan, mau keluar dari persembunyian kami. Untuk mulai memakai semua kaki dian yang Kau percayakan, semua platform yang Kau percayakan untuk memberitakan Injil, untuk menghidupi, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan jadi berkat buat dunia yang udah muak berjalan dalam kekelaman ini. Ini kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Terus berbicara Bang ketika hamba-Mu sudah berhenti. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa untuk menghidupi kebenaran ini, bahwa kamilah terang dunia. Kami mau bangkit dan bersinar hanya dengan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik.
Amin. God bless you guys. Demikianlah rangkaian Yokefest Shine 2020. Biarlah pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Demikian juga firman yang telah kita sama-sama dengarkan akan terus bergema dalam kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Youth of Calvary terus menjadi terang dimanapun berada, walaupun kondisi saat ini masih menyulitkan kita, tapi terang itu akan terus bercahaya karena Kristus Yesus hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat setiap hal yang boleh terjadi hari ini di Yokefest Shine 2020. Biarlah kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga percaya Engkau berkarya terus dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarkanlah pimpinan Tuhan terus beserta bagi kami anak-anak muda di dalam kami menjalani kehidupan kami, sekolah kami, perkuliahan kami, pekerjaan kami, bahkan setiap pergumulan anak muda yang hamba juga tahu kadang-kala menyulitkan setiap keputusan yang kami ambil. Tapi kami percaya terang Kristus ada dalam kehidupan kami karena Engkau sendiri yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.